Alaika sallallahu Muhammad. Saat ini ada gerakan anti Islamofobia. Karena katanya di Indonesia niki sudah mulai ada orang-orang yang takut terhadap Islam. Nah, ini fitnah. Fitnah kepada siapa? Kepada orang Indonesia dan fitnah kepada Islam itu sendiri. Nggak enak wong wedine Islam itu. Yang ditakuti itu siapa? Ya mereka-mereka yang menggunakan kekerasan dalam menyampaikan Islam. Bukan takut pada Islam. Bukan takut pada Islam. Jangankan orang non-Muslim, orang Islam sendiri saja takut yang teroris itu. Wedi lek dibom, sapa ndak wedi dibom? Sampai nenek sing kendelan sing ndak wedi dibom ning. Nah, ini selaras dengan ayat yang lain la ikrah fiddin iku lho. Jawab Nabi Nuh, toh saya la naqdiru ala dzalika. Saya enggak mampu untuk memaksakan kebenaran ini pada kalian. Kalau kalian memang sudah enggak nerima, saya paksa untuk iman, enggak bisa. Dan ini penting pembelajaran bagi kita yang hidup di zaman ini. Kita enggak bisa memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Kalau menyampaikan, mempresentasikan, menjelaskan wajib. Kalau memungkinkan, silakan jelaskan. Agama kami ini. Sharing-sharing seperti itu. Agamamu bagaimana? Monggo ngoten niku. Jangan pernah memaksakan keyakinan. Kenapa? Keyakinan nggak bisa dipaksakan. Taruhlah orang lain yang tadinya nggak iman kepada agama kita, kepada Rasulullah, kepada kebenaran Tuhan kita. Kemudian mereka kita paksa, kita takut-takuti, ambil sampai tidak iman, tidak masuk Islam, tak beleh apamu. Tak racun kamu, tak cemplung nih gut apamu, tak idek-idek apa di bahasa ini. Kok mari ngono mereka mau? Iya wis aku melu. Apakah melu mereka itu akan tulus dari hati mereka ketika mereka terpaksa? Ya tidak mungkin. Tidak iso keimanan dipaksa. Karena iman itu adalah keyakinan. Mosok enek keyakinan dipaksa. Lek perbuatan dohir dipaksa iso. Dipaksa kongkon mangan iki iso terpaksa makan. Tapi ketika keyakinan dipaksa harus mengakui satu kebenaran yang mereka itu yakin itu nggak benar, nggak bisa. Makanya jangan fokus untuk memaksa orang, tapi fokuslah cari strategi untuk menyampaikan kebenaran agama ini sehingga bisa diterima dengan baik. Sehingga apa? Keyakinan mereka akan meyakini kebenaran ajaran kita, ajaran agama kita. Loh, lek enek wong iman gara-gara mengetahui dan meyakini kebenaran dari ajaran agama Islam niku imane mesti 24 karat. Imane mesti kuat, orang goyah, orang bingung lek enek hal-hal yang tidak sesuai dengan keimanan. Santai. Orang gampang goyah, orang gampang murtad, orang gampang menjual keimanannya, orang gampang menjual agamanya sak pitunggalane. Nah, ngeten iki lho. Kelas Nabi Nuh mawon tidak punya kemampuan untuk memaksakan keyakinan yang beliau yakini kebenarannya terhadap kaumnya kok. Ini tadi yang saya sampaikan. Apa meneh kalian? Kok dadak gaya saiki enek sebagian pendakwah katanya punya misi mau mau menghilangkan kekufuran dari muka bumi ini. Mau menghilangkan kezaliman dari muka bumi ini. Mau menghilangkan, membersihkan muka bumi ini dari kemaksiatan. Wiyuh. Terlalu mulu-mulu keduwuran. Betul nggih keduwuran, terlalu mulu-mulu dan enggak akan pernah bisa. Enggak akan pernah bisa, enggak akan pernah terjadi. Enggak akan pernah terjadi kecuali Allah menghendaki, enggak usah dibahas itu. Artinya enggak akan pernah terjadi apa? Enggak akan pernah terjadi gara-gara awakmu terus kemudian kekufuran di muka bumi ini hilang. Enggak akan. Tidak akan pernah terjadi. Iki yakin. Sampeyan wani demi opo wallahi sama depan bahasa ini. Yakin karena ini keyakinan. Karena ini kebenaran. Enggak mungkin gara-gara sampeyan, gara-gara organisasimu, kemudian terus enggak enek wong kafir blas seluruh dunia. Enggak enek wong maksiat blas, enggak enek wong zalim blas. Enggak mungkin. Wis to, yakin enggak mungkin. Kenapa? Nabi mawon mboten saged memastikan itu. Apalagi kita. Apalagi kalian. Apalagi orang-orang zaman sekarang. Mboten saged. Lah terus pripun? Ya wis wong Nabi mawon tugase menyampaikan, ya sampaikan. Dengan strategi yang baik.
dengan menunjukkan adab tata krama yang baik, sehingga presentasi kita menjadi menarik, membuat orang itu memikirkan presentasi kita, ngangen-ngangen presentasi kita. Loh, jangan berharap diterima, Rek. Ketika presentasi kita sudah menarik, proposal kita sudah gak benar, ya diabaikan toh. Jangankan diangan-angan, dibaca saja nggak gelem, membaca saja nggak mau mereka. Kenapa? Karena proposal kita nggak menarik, cara kita mempresentasikan, menjelaskannya nggak menarik. Jangankan mendengarkan, mau datang saja nggak mau. Jangankan ngangen-ngangen, ngurung-ngurung tok emo. Jangankan mendengarkan dan mengangan-angan, kedatanganmu saja mereka itu khawatir dan takut. Saiki baru-baru ini yang rodok rame, ada beberapa orang, ya bangga orang-orang dulu yang dedengkotnya 212 itu mendirikan opo saiki nggih, gerakan anti Islamophobia itu, anti Islamophobia. Oh, sana ini ae. Nggih. Berarti mendirikan biyen nenek gerakan GNPF ulama nggih. Gerakan nasional pembela fatwa ulama. Saat ini ada gerakan anti Islamophobia, karena katanya di Indonesia niki sudah mulai ada orang-orang yang takut terhadap Islam. Nah, ini fitnah. Fitnah kepada siapa? Kepada orang Indonesia, dan fitnah kepada Islam itu sendiri. Nggak enek wong wedi ning Islam itu. Yang ditakuti itu siapa? Ya mereka yang menggunakan kekerasan dalam menyampaikan Islam. Bukan takut pada Islam. Bukan takut pada Islam. Jangankan orang non-Muslim, orang Islam sendiri saja takut yang teroris itu. Wedi lek dibom, sapa ndak wedi dibom? Sampai nenek sing kendelan sing ndak wedi dibom ning. Nek mercon Lombok cingklak-cingklak. Nggak ngerti mercon Lombok ya. Cilik-cilik kletek-kletek. Jingkat. Oh, mau kena bom. Sapa ndak wedi dibom? Mboten Gus, mati urip apa jare pangeran. Ya sembel gedes keluwen mbewingungi. Luwih sithik wis bowingung ngamuk-ngamuk barang kok. Ngoten nggih. Jadi enggak ada di Indonesia niki orang yang takut pada Islam. Kemudian kok ada ketika ada gerakan-gerakan yang yang memang mengarah ke perbuatan-perbuatan teror. Itu bukan takut pada Islamnya, tapi takut pada perilaku orang-orang yang mengaku Islam itu loh. Pada perilaku terornya itu yang ditakuti, bukan Islamnya. Loh, lek kepengin Islam itu tidak ditakuti. Kalau kepengin Islam itu tidak terkesan agama yang menakutkan, bukan membentuk gerakan anti Islamophobia, bukan. Tapi apa? Ya tunjuk karena Islam ini memang agama yang nggak menakutkan. Mendirikan gerakan anti Islamophobia dengan menakut-nakuti, dengan fitnah sana, fitnah sini, dengan mencaci sana, mencaci sini, itu tambah medeni. Jadi justru orang-orang semacam itu yang akan menimbulkan Islamophobia itu sendiri. Asli ini mereka itu musuh dalam selimut. Yang seakan-akan membela Islam justru yang mempermalukan Islam. Justru yang memposisikan Islam ada di posisi tersudut terus. Ini yang penting nih. Ya ojo gumunan sampean ngono wis melu bergabung ini jihad ini. Jihad ate musuh sapa sampean? Kate nglawan sapa? Ya, kalau enggak mau Islam ini dicap sebagai agama yang menakutkan, ya itu tunjukkan kalau Islam ini rahmah, tunjukkan seperti yang ditunjukkan Rasulullah. Ini bagaimana Kanjeng Nabi, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Bukan hanya kepada sesama muslim, bukan hanya kepada sahabat-sahabatnya, tapi juga kepada non-muslim. Bahkan kepada orang-orang kafir Quraisy sekalipun, ya opo adabi Kanjeng Nabi, ya opo akhlaki Kanjeng Nabi.
Terutama ketika Kanjeng Nabi di Mekah ketika menghadapi orang kafir mereka masih belum punya kekuatan loh. Kanjeng Nabi ketika di Madinah bagaimana Kanjeng Nabi merangkul orang-orang. Tadi di hadis bagaimana Kanjeng Nabi sampai rela belan-belani ngetok nih 50 ekor unta dari uang pribadi dalam tanda petik dari hak pribadi beliau. Untuk apa? Untuk membayarkan tanggung jawab yang seharusnya dibayarkan oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Betul. Ngono-ngono kudu didelok, kudu dipahami, dipelajari. Jadi lek katene mau mengimagekan Islam itu enggak menakutkan, ya tunjukkan. Hentikan membawa nama agama dalam hal-hal yang kotor, dalam hal-hal yang salah. Hentikan mengklaim saya ini adalah orang yang paling Islam. Hentikan itu sudah. Karena apa ketika enek wong klaim Islam yang paling benar itu ya seperti saya ini. Lah ketika satu saat wong kuwi mari ngono nglakoni keelekan berarti elek no Islam itu. Padahal sing elek ya wong kuwi wae, wis dapurane wong kuwi sing elek. Tapi karena dhek membawa-bawa Islam, akhirnya Islamnya sing kena. Lah ini sing kudu dihindari. Jadi kita ini harus sering kali makanya kita selalu diajarkan nanti ketika neng pidato-pidato bahasa Arab lali lho ketika menemukan kebaikan ini bukan bukan ulama Quran mengajarkan bila menemukan kebaikan dari diri kita itu murni dari Gusti Allah bila menemukan kebaikan itu murni dari Gusti Allah artinya itulah ajaran agama Islam kita. Tapi bila mana kalian menemukan keburukan dari saya itu murni dari saya sendiri bukan agama saya itu. Bukan ajaran agama saya itu. Sayanya saja itu yang pada waktu itu sedang kopla itu. Nah ini kudu dijelas nih. Dan ketika kita melakukan satu kesalahan yang bertanggung jawab bukan agama kita sendiri. Jadi jangan pernah mengklaim kalau sampean itu adalah representasi dari agama ini secara 100%. Kalau kamu kepingin roh Islam kaya apa? Lihat saya. Bahaya itu. Kadung kepleset sidik, berarti Islam ngono kuwi. Ya ini kan kacau. Paham mboten ini? Jadi wis aneh-aneh itu. Gari-gari ujung-ujungnya apa? Yo dagangan politik ben payu sok ning ngene pemilu berikutnya. Dia berusaha untuk merangkul orang-orang sing fanatik ning hal-hal semacam itu. Sing seneng diprovokasi model ngono-ngono kuwi. Di Indonesia ini sudah mulai muncul gerakan anti-Islam. Mana gerakan anti-Islam? Sing ngomong ngono niku lho. Sing ngomong ngono sekarang ini Islam sudah dipersulit. Sing ngomong ngono ngomong ning ngarepe sapa? Ning ngarepe polisi, ning ngarepe pemerintah. Nggih, yo bahkan ning YouTube tebuti-bunti. Dan enggak pernah dimarahi mereka, enggak pernah dilarang mereka. Sekarang kita mau menyampaikan Islam sulit padahal dia nyandi-nyandi pada waktu itu pidato di hadapan orang banyak. Loh kalau memang Indonesia itu anti-Islam membatasi ruang geraknya orang-orang Islam untuk menyampaikan ajarannya mesti mereka dilarang. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi Indonesia itu paling enak kanggo Islam. Nggih. Lha kula ngeten iki sing ndak patek duweni ilmu nggih, wis ngaji ngeten iki yo. Ngamu yo gelem ngrungokne. Yo ora tau diparani hansip, dibubarne. Lek kelas kula yo hansip mosok babinsa kedhuwuran. Mboten nate. Nggih. Lho tapi kok wonten sebagian habaib, sebagian ulama, sebagian ustadz yang pengajiannya dibubarkan. Masalahnya materi yang dia sampaikan untuk ruwet. Bukti ini kiai yang lain, ustadz yang lain, habaib yang lain mengadakan pengajian dengan jutaan jamaah, ya enggak ada masalah. Nggih, kita muga-muga di Lukas enek habib sene ben enek bukti ini. Bisa ning Banyuwangi pirang atus ewu wong sing teko. Ya enggak dilarang malah bupati di situ. Ya enggak. Karena enggak menebarkan kebencian, karena enggak menfitnah sana sini. Lah sing dibubar-bubarna sing ditolak niku nggih krana memang mempunyai catatan hitam dalam pidato-pidato mereka, materi-materi yang mereka sampaikan sebelum-sebelumnya.
Nah, niki sing kudu dibedakne. Dadi yang dilarang itu bukan kok acara keagamaannya, tapi oknum-oknum orang beragama tertentu yang memang mempunyai catatan hitam dari materi-materi yang dia sampaikan. Itu yang dilarang. Nah, niki kudu dipisahne. Lah sing rodok soro niku orang-orang semacam itu seringkali berlindung kepada nama agama. Jadi ketika DE sing dilarang kemudian agama yang dibawa ini agama Islam mulai dianu, padahal bukan agama Islam. Awakmu tok ngono lho ya. Jadi terlalu besar memandang dirinya. Ketika dia dilarang karena materi dia yang memang ndak beradab, yang mencaci, memaki, menfitnah, kemudian dia itu memposisikan diri sebagai agama, yaitu terlalu tinggi menjunjung dirinya sampai akhirnya merendahkan agama. Jadi lek cara kula yang merendahkan agama itu justru orang yang paling selalu mengklaim ketika dia terzolimi katanya kemudian membawa-bawa agama yang dizolimi. Mereka yang merendahkan Islam, mereka yang menarik Islam sebegitu rendahnya setingkat dengan derajat dia. Nah, ini kudu dipahami niki. Nggih. Pundi wae. Hati kelas Nabi Nuh mawon la nuqadiru ala dzalik. Saya enggak bisa memaksakan kalian untuk menerima apa yang saya sampaikan. Enggak bisa. Karena itu wilayahnya Allah. Tugasku yo niki, tugasku yo nadhirun mubinun alla ta'budu illallah. Saya menyampaikan bahwa la ta'budu illallah. Karena apa? Inni akhafu alaikum pundi wau adzab yaumin alim. Wis. Nggih. Sampai di situ saja tugas kita, wilayah kita. Jangan masuk ke wilayahnya Allah. صلى الله محمد